Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pendidikan sering dinilai sebagai salah satu investasi untuk menentukan masa depan anak. Tidak bisa dipungkiri semakin bergengsi nama suatu universitas, khususnya yang masuk dalam peringkat dunia, semakin terbuka pintu bagi anak untuk memulai karir mereka. Sebagai orang tua, wajar untuk memimpikan hal terbaik untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, opsi kuliah ke luar negeri yang sering menjadi pilihan utama. Namun terkadang impian tersebut kandas netizen, maaf ya, lantaran terhalang berbagai faktor. Berikut adalah ulasan penyebab anak gagal kuliah ke luar negeri versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tidak mau mencari informasi. Mencari informasi adalah hal pertama yang harus dilakukan. Informasi berupa kriteria beasiswa, negara, dan kampus tujuan adalah salah satu dari banyak informasi-informasi yang harus dikumpulkan. Informasi merupakan hal esensial karena menentukan arah dan fokus kita dalam berusaha. Kita kadang malas mengumpulkan informasi padahal kesempatan beasiswa ada banyak di luar sana. Kadang kita juga ingin secara instan mendapatkan informasi. Padahal dengan hanya bermodalkan internet, kita bisa mendapat hal tersebut dengan cukup mudah. Adanya forum di internet seperti grup Facebook bisa menjadi sarana untuk bertanya. Tapi bukan berarti menjadi tempat untuk bertanya hal-hal yang sebetulnya bisa dicari di internet. Yang kedua, kesulitan adaptasi. Beradaptasi secara sekaligus dan sendiri pada perubahan budaya, proses belajar mengajar, lingkungan pertemanan, dan kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan stres pada anak yang berdampak pada kemampuan untuk fokus belajar yang berdampak kegagalan kuliah. Lalu bagaimana mengurangi terjadinya kegagalan saat siswa kuliah di luar negeri? Salah satunya bisa dengan mengikuti Jakarta International College atau GIC 2+2 program di Jakarta atau Surabaya Campus. Dengan berkuliah di GIC, siswa dapat mulai dengan kuliah 2 tahun di Indonesia, kemudian melanjutkan 2 tahun terakhir hingga wisuda di kampus top dunia di negara-negara seperti Amerika, Australia, Inggris, China, dan Malaysia. Yang ketiga, kualifikasi akademik yang tidak mencukupi. Penyedia beasiswa atau kampus dan negara tujuan biasanya mensyaratkan kualifikasi akademik tertentu. Misalnya untuk bisa S2 di luar negeri disyaratkan untuk memiliki IP S1 minimal 3,25 atau bahkan 3,50. Syarat lainnya biasanya adalah kualifikasi bahasa berupa TOEFL atau IELTS. Ada pula yang harus mengikuti ujian dan wawancara dengan penyedia beasiswa atau kampus tujuan. So, hal ini harus diperhatikan. Kalau saat ini Anda masih S1 dan berkeinginan sekolah di luar negeri, carilah informasi mengenai kualifikasi yang disyaratkan. Dengan demikian, Anda menyiapkan diri untuk kualifikasi tersebut. Kampus tujuan atau penyedia beasiswa tidak akan segan-segan untuk mengeliminasi kita apabila kita tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Yang keempat, kurikulum dan sistem pengajaran yang berbeda. Budaya belajar mengajar di luar negeri menuntut anak untuk aktif mengemukakan pendapat, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Selain itu, mahasiswa juga akan lebih diasah untuk berpikir kritis dan mandiri untuk mengerjakan research paper. Yang kelima, malas mempersiapkan dokumen. Selain syarat akademik, syarat administrasi pun tidak kalah pentingnya. Ada banyak dokumen yang harus disiapkan. Kalau kita malas mempersiapkan dokumen yang diminta, tentu bisa berimbas kepada beasiswa atau pendaftaran ke kampus tujuan. Believe me, it is amazing hard work for these documents. Ada dokumen yang berasal dari kita seperti KTP, pas foto, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, transkripsi, dan sebagainya. Ada juga dokumen yang harus kita peroleh dari pihak lain seperti paspor dan juga visa. Malu bertanya. Bayangkan saja kalau kita melihat sebuah pengumuman mengenai kesempatan sekolah di luar negeri, tapi tidak ada tindak lanjuti dengan bertanya kepada sumbernya mengenai hal yang belum kita mengerti. Atau bayangkan juga kalau kita ikut acara pameran pendidikan luar negeri, tapi hanya let's say window shopping. Hanya melihat-lihat tapi malu untuk bertanya kepada mereka yang tahu. Atau bahkan kita malu untuk hanya meminta brosur informasi. Remember, our assumption can kill us. Nah, demikianlah ulasan penyebab anak gagal kuliah ke luar negeri versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta.
Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.